bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa yang terkait dengan materi pokok perkara tidak kami tanggapi. Hukum itu tidak bisa menjadi retorika. Jadi yang dikatakan oleh Febri Diansah itu adalah logika yang dipelintir. Menurut saya pembelaan Febri Diansah itu tidak ada esensinya. Tidak ada substansinya karena hanya permainan kata-kata. Ukuran seorang advokat yang hebat adalah ketika dia bisa memastikan berjalannya hukum itu dengan baik. Itulah kehebatan seorang advokat. Nah, tetapi kalau umpamanya kita mengetahui ada pembunuhan dilakukan oleh klien kita, meskipun ada celah, jangan itu dibebaskan. Jangan digunakan celah itu. Ini sudah mengarah pada dakwaan primer, yaitu ini pasal gunakan 340 untuk ancaman hukumannya terberat. Ini sudah memenuhi syarat. Tinggal nanti pada saat pembuktianlah yang akan memutuskan ya. Nampaknya dakwaan ini sudah terlihat semuanya gitu, terdakwanya lengkap, jelas siapa yang didakwa gitu, peristiwanya juga lengkap, waktunya ada, ya tempat terjadinya tindak pidana juga disebutkan di dalam dakwaan gitu. Nah, menurut saya itu sudah cukup gitu sebagai sebuah dakwaan. Kenapa peristiwa ini harus lengkap, jelas dan cermat? Tujuannya adalah agar bisa mengkonstruksi pasal apa nanti yang akan. Ferdi Sambo diserang balik. Anak buah ramai-ramai ngaku cuma diperintah. EKS Hakim Agung berkomentar menohok. Persidangan perdana untuk para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan operasional Justik sudah diselenggarakan sejak Senin. Terjadi beberapa fakta yang diungkap dalam surat dakwaan. Salah satu yang sama adalah mereka mengaku hanya mengikuti perintah dari sang atasan yakni Ferdi Sambo. Sebagai pengingat, Ferdi Sambo adalah mantan Kadif Propam Polri yang pernah menyandang status sebagai Jenderal Bintang 2. Sementara para terdakwa lain memiliki pangkat di bawah Sambo, mulai dari Brigjen hingga Barada. Bila sebelumnya mereka membantu, kini para terdakwa beramai-ramai mengaku cuma mengikuti instruksi Sambo. Pengakuan ini rupanya menggelitik sebagian orang termasuk mantan Kadif Agung Prof. Gayus Lumbun. Gayus dengan tegas menyatakan arahan Sambo sekalipun sebagai atasan mereka bukanlah alasan yang menguatkan apalagi membenarkan perbuatan para terdakwa. Berarti tidak serta-merta mereka bisa melindungi bahwa atas perintah dari Ferdi Sambo. Tidak kuat ya alasan itu? Tanya pembawa acara Kompas Malam dikutip suara.com dari kanal YouTube Kompas TV. Tidak bisa itu, tegas Gayus. Lalu menerangkan sederet saksi yang mengancam para pelaku. Dalam hal ini terdakwa operasional Justik meski berlindung di balik pengakuan mengikuti perintah Ferdi Sambo. Ancaman hukumannya juga besar karena kasus utamanya adalah pembunuhan berencana. Tapi semua langkah-langkah yang dilakukan sudah menjadikan banyak kesulitan. Penghalangannya demikian luas. Kalau tidak ada tradisi adat, mungkin ini akan sempurna. Skenario Ferdi Sambo tidak terungkap, tutur Gayus. Pidananya berkaitan dengan dakwaan primernya. Kalau dakwaan primernya ancaman hukuman mati, itu bisa seumur hidup atau 15 tahun. Kalau di bawah itu ancamannya 15 tahun. Bisa kena 10 tahun, sambungnya. Para terdakwa yang notabene anggota polisi dan memahami hukum, mereka semestinya paham bagaimana dampak bila menuruti arahan Sambo selaku atasannya. Hal ini juga ditegaskan oleh mantan Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Itu Sumardi. Bahkan berlindung di balik pengakuan mengikuti perintah atasan juga tidak lagi berarti karena semestinya mereka telah menimbang resiko perbuatannya. Kalau pimpinannya meminta dia untuk melakukan sesuatu yang tentunya dia sudah bisa memperhitungkan resiko atau konsekuensi yang akan diterima.
Saya kira tidak bisa dikatakan bahwa dia mau menurut saja, apalagi ini kasus pembunuhan. Jelas itu. Bahkan menurut pengakuan salah satu kasus obstruction of justice yang sempat ditemui itu, kemungkinan besar seluruh terdakwa sudah memahami resiko yang akan mereka hadapi bila menuruti perintah Sambo, apalagi karena mereka anggota polisi yang notabene memahami hukum. Apa yang dilakukan mereka dengan sendirinya membantu penyidikan itu menjadi kabur. Ujar itu menambahkan, tetapi semuanya bergantung kepada jaksa. Brigjen Hendra Kurniawan dibohongi Verdi Sambo saat baru tiba di TKP pembunuhan Yosua. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal, Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, langsung dibohongi oleh Verdi Sambo saat baru tiba di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hendra diberi penjelasan oleh Sambo bahwa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas karena baku tembak dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Hal tersebut bermula pada Jumat silam sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Sambo menelpon Hendra untuk datang ke rumah dinasnya karena ada suatu peristiwa yang harus diceritakan. Hendra yang saat itu sedang berada di tempat pemancingan di Pantai Indah Kapuk atau PIK, Jakarta Utara, langsung tancap gas menuju rumah bosnya. Pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, Hendra tiba di rumah dinas Duren 3 dan langsung bertemu dengan Sambo di carport rumah. Hendra Kurniawan bertanya kepada Verdi Sambo, "Ada peristiwa apa, Bang?" Dijawab oleh Verdi Sambo, "Ada pelecehan terhadap mbakmu, istri Sambo," ujar jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu. Sambo kemudian melanjutkan cerita karangannya perihal kematian Brigadir J kepada Hendra, istri Sambo, Putri Chandrawati. Disebut teriak-teriak hingga membuat Brigadir J panik dan keluar dari kamar Putri. Baradae yang mendengar istri bosnya teriak-teriak pun langsung turun dari lantai 2. Dia melihat Brigadir J di depan pintu kamar dan bertanya, "Ada apa, Bang?" Namun bukan jawaban yang diterima Baradae dari Brigadir J. Brigadir J justru spontan menembak Baradae yang sedang berada di tangga lantai 2. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer membalas tembakan Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga terjadilah saling tembak di antara mereka berdua, kata jaksa. Peristiwa baku tembak itu membuat Brigadir J tewas, sedangkan Baradae tidak terluka sama sekali. Akan tetapi, cerita tersebut hanyalah rekayasa Sambo. Kejadiannya sebenarnya adalah Brigadir J dibunuh oleh Baradae dan Verdi Sambo.